jalan. Ya, tidak terasa kita sudah hampir 90 menit. Saya sapa dulu adik-adik kita ini yang belajar tentang ilmu politik ya. Dari Universitas Esa Unggul. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, PKB, Nasdem, Hanura. Itu partai-partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat. Ada arahan sebetulnya untuk tetap berkoalisi Indonesia Hebat dalam mendukung Ahok ini atau hanya kebetulan saja? Enggak, masing-masing memiliki respon yang berbeda-beda. Saudara tua PDI Perjuangan tentu punya respon yang berbeda terhadap persoalan ini. Jadi begini, rakyat ini sekarang sudah bosan dengan basa-basi. Satu kata, satu perbuatan. Mas Aryo tadi indah. Jakarta itu harus menjadi lawan Singapura yang kuat. Kita harus damai segala macam. Tapi rakyat melihat bahwa ada resistensi yang dilakukan oleh kawan-kawan Mas Aryo itu terhadap Ahok misalnya. Dan itu sangat keras sekali. Nah, hari ini kita mengingat ada keterbukaan dan kita harus waspadai bahwa rakyat Jakarta percaya pada Ahok karena Ahok keras apapun yang dibicarakan, tapi satu kata dengan satu perbuatan. Jadi katanya keras, tapi tindakannya juga memang bermanfaat benar-benar bagi masyarakat. Ini yang dibutuhkan hari ini, sehingga partai politik tidak bisa lagi kemudian membentengi diri dengan sebuah birokrasi yang demikian, saya kira tidak responsif terhadap persoalan-persoalan kerakyatan. Itu yang harus kita koreksi hari ini. Sebelum ke Bung Daniel, jawab dulu sedikit. Nanti didengar orang nggak dijawab seolah-olah betul bahwa Gerindra mengapa tadi katanya? Ya, di bawah itu resisten kepada Ahok. Saya itu tidak benar ya. Sekali lagi tolong jangan nuduh partai lain. Jangan nuduh partai lain karena saya sekali lagi nggak, kan kita mau bilang basa-basi. Enggak, saya nggak basa-basi. Pak Prabowo bertahun-tahun bilang bahwa kita ini nih resiko digilas sama Malaysia. Ini sekarang di Thailand, mereka lagi les bahasa Indonesia untuk mengambil semua pekerjaan kita. Nah, inilah sekarang ini satu masalah utama di DKI adalah masalah pekerjaan. Dan kami merasa ada calon lain yang bisa lebih bagus dari Pak Ahok untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Jakarta. Mungkin belum siap untuk di seluruh Indonesia. Menurut kami Pak Prabowo masih yang terbaik untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi enggak, kami sih melihat yang positif saja. Tetapi ya sekali lagi kita ingin yang terbaik untuk DKI. Baik. Kalau PKB sampai sekarang sebetulnya belum deklarasi kan? Belum. Artinya masih menunggu. Atau menunggu PDIP bersikap? Enggak. Artinya kita jalanin mekanisme sendiri. Iya. Saat ini masih dalam tahap penjaringan di PAC. Ya, kita lihat karena gini, kalau hasil survei internal di kita, ya kalau misalkan calonnya banyak 69 orang, ya tentu Pak Ahok bisa paling besar 43. Tapi kalau makin kecil 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan head to head, kemungkinan besar. Timbang. Nah, jadi kemungkinan itu yang membuat kita harus memikirkan secara matang dari seluruh calon ada, termasuk tentu Pak Ahok, nanti siapa yang terbaik, termasuk dalam konteks gubernur dan wakil gubernur. Ya. Sepakat dengan pernyataan Aryo tadi bahwa sebetulnya kita membutuhkan orang untuk membangun Jakarta yang lebih baik, bisa mengalahkan negara-negara tetangga kita? Sekali lagi, masing-masing kan tentu mempunyai mekanisme. Kami menempuh mekanisme ini tentu karena berdasarkan pengalaman yang ada selama ini. Bahkan dalam menentukan siapa yang bisa menentukan Pak Jokowi untuk maju dari wali kota Solo ke Jakarta, bahkan dari Jakarta untuk menjadi RI 1. Nah, hal-hal ini kan bukan hal-hal yang mudah. Ini bisa ditempuh karena proses yang demikian panjang yang kita sudah jalani. Nah, artinya ada satu hal yang perlu saya tegaskan di sini pada kita semua. Banyak kader yang belum mendapat kesempatan. Kalau diberi kesempatan, juga punya kemampuan yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat, seperti Mas Ganjar, dari mana dulu di DPR masuk ke Jawa Tengah. Dengan hasil survei yang demikian jauh, bahkan H-7, itu masih ketinggalan 8%. Kalau berdasarkan hitungan tidak mungkin. Tapi pada kenyataannya bisa terjadi. Artinya mesin partai yang saya mau sampaikan di sini bahwa segala hal mungkin. Ini kan masih dalam tahap pertama kita membuka mekanisme ini, kedua kita menampung dari mulai tingkat bawah dan ini masyarakat langsung. Bukan katanya, bukan hasil
survei, ini masyarakat langsung yang disuarakan melalui tingkat terbawah kami sampai ke tingkat. Nah, proses yang demikian lama ini marilah kita tempuh dulu dan kita saling menghargai satu dengan lainnya. Kami juga tidak pernah menilai bagaimana yang lain. Silakan, kan masing-masing mempunyai kedaulatan. Nah, mari kita hargai karena untuk pendewasaan dalam politik ini perlu hal-hal yang seperti ini. Tapi saya juga mau ingatkan, jangan lupa bahwa fokus pekerjaan ini juga paling penting. Pembangunan DKI Jakarta ini, program pembangunan DKI. Jangan karena masalah pilkada yang masih sedemikian jauh ini juga fokus ini akan berubah. Kasihan masyarakat DKI. Tadi kami juga banyak berbicara dalam reses ini. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan bersama. Dan marilah kita jaga ketentraman, ketenangan di Jakarta ini dengan ini hal-hal yang biasa-biasa saja. Simultan apa? Nggak bisa simultan. Ya, proses seleksi berjalan, pengawasan pembangunan juga berjalan. Kita ingin bareng-bareng cepat maksudnya. Oh iya. Oke, Bung Eriko, kalau misalnya Ibu Mega atau Ibu Ketua Umum sampai pada satu kesimpulan mencalonkan nama lain di luar daripada Ahok. Sekarang ini sudah mulai marak orang mengungkit-ungkit kasus hukum yang menimpa Ahok. Apakah PDIP juga akan memperhatikan itu? Segala hal kan nggak baik kalau kita semua buka dalam hal ini dalam proses fit and proper ini. Kan tidak juga hanya soal kemampuan, kapasitas saja, track record, soal hukum juga, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ini semua kan harus dinilai. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ini proses masih demikian panjang, masih Agustus. Tapi kami pun dalam internal ingin mempercepat ini, tetapi tidak mengabaikan demokrasi ala PD Perjuangan dari tingkat bawah. Seperti itu yang kita tempuh. Dan sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ini. Apakah besok bukan tidak mungkin Ahok bersama Jarot? Siapa bilang tidak mungkin? Masih mungkin. Apakah besok tidak bisa ada orang lain lagi? Apakah Mas Ganjar? Apakah Mbak Risma? Atau tadi pagi saya lihat Pak Sekjen pada saat saya mengantar ke airport, saya lihat Pak Sekjen dengan Ibu Susi berbicara, saya hanya mendengar sedikit. Ada bicara soal pilkada DKI loh. Saya belum tahu apa isinya. Saya besok akan tanyakan kepada loh, mungkin saja. Mungkin saja. Segala hal memungkinkan. Jadi yang mau saya sampaikan, janganlah kita membatasi. Tapi satu hal, apapun yang kita tempuh, bukan berarti kita ini lebih hebat. Kita ini jangan jumawa. Jangan jumawa. Karena itu awal dari kejatuhan. Ini nasihat yang enak sekali. Tadi salah satu syarat dari Hanura adalah integritas. Ya benar. Kasus hukum yang sekarang banyak disebut walaupun belum terbukti di KPK. Kalau saya melihat itu hanya kriminalisasi saja atas proses politik yang sedang berlangsung. Jadi kita tidak terlalu percaya itu. Walaupun tentu kalau kemudian hal itu benar-benar kemudian menyeret misalnya dalam tanda kutip Ahok, tentu kita akan balik kanan. Kalau itu karena kita integritas yang menjadi penilaian pertama. Tapi saya kira itu masalah kriminalisasi politik saja. Jadi kita tunggu saja nanti ya. Bung Gunggun, supaya kemudian proses menuju ke 2017 itu adalah proses yang berjalan dengan baik, pembangunan tetap terjaga, dan kemudian tidak ada kisruh, tapi tujuan kita sama satu, untuk Jakarta yang lebih baik. Iya gini ya, kisruh itu dalam konteks apa? Kalau konteksnya misalnya fisik tentu tidak kita harapkan, tapi kalau konteksnya dialektika, dalam politik memang harus ada, sehingga lebih kompetitif. Kalau saya membaca gini, ada bacaan saya dengan segala hormat ke Pak Daniel dan Pak Dadang, sebenarnya aktor yang akan menentukan dalam konteks pilkada DKI itu menurut saya hanya 3. Satu adalah Pak Ahok, kemudian yang kedua PD Perjuangan, kemudian yang ketiga skema yang dibangun Gerindra. Semua itu akan ada di atmosfer itu. Kalau tadi PDIP disebut, pasti ketum ada di sana. Pak Presiden nggak masuk jadi faktor? Nggak, maksud saya begini, yang akan bisa kemudian nanti melakukan proses mengusung, ya kan? Mengusung. Kalau Pak Ahok sekarang punya 2 opsi, dari jalur perseorangan dan atau partai. Kemudian PD Perjuangan, saya yakin dengan partai pemenang di DKI, dia akan punya pride untuk kemudian juga mengajukan. Kalau Pak Ahok tidak kemudian mendaftar dari PD Perjuangan. Dan yang ketiga, jangan salah, itu Gerindra, ya kan? Sekarang sudah intens dan ada peluang satu sebenarnya yang kemudian bisa diinisiasi oleh partai menengah. Baik itu kemudian mengusung kandidat atau kemudian menjadi penguat dari skema tadi 3 koalisi besar itu. Artinya partai-partai menengah ini mencalonkan satu nama sehingga kemudian 4 pasang yang akan masih bertempur. Mungkin juga. Kan bisa melampaui angka 22 kursi. Dan itu masih bisa diinisiasi dan ada figur-figur yang sekarang kan mengejar partai.
Nah, proses-proses itu menjadi best alternatif untuk proses kompetisi di DKI. Jadi bagi saya ini baru mulai. Ini baru pra pemilu yang kemudian orang bicara figur, kemudian bicara nanti konsensus, dan proses itu masih memungkinkan 4 pasang kandidat. Dalam bacaan saya ya, 4 pasang kandidat. Dan ingat DKI masih 50+1, sehingga bisa saja untuk proses proses itu kemudian akan berpacu di putaran kedua. Sehingga partai-partai menengah pun saya yakin di fase pertama ini bisa saja mengusung, kemudian mereka bergaining di putaran kedua. Jika itu yang terjadi, ketika kemudian partai yang mulai bergen, kemana posisi relawan? Saya melihat sebenarnya relawan menjadi lebih strategis sekarang. Agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Selalu marginal. Sekarang kan ada di arus utama nih. Kenapa? Karena dari awal dia sudah punya kandidat yang punya elektabilitas tinggi. Kan itu kan masalahnya. Oleh karena itu menurut saya harus dibaca sebagai bentuk partisipasi non-konvensional. Jadi orang itu boleh punya pilihan bukan hanya memilih dan di bilik suara, tetapi kemudian melakukan inisiatif kerja real, misalnya mengumpulkan KTP dan melakukan marketing politik, tweet war, kemudian diskursus publik dipenuhi, dan itu kemudian bagus untuk demokrasi. Kalau ini berhasil, apalagi misalnya kandidat perseorangan bisa mengalahkan partai, ini menjadi satu otokritik juga bagi partai. Ternyata misalnya infrastruktur pemenangan partai bisa dikalahkan oleh jalur independen gitu. Oke. Cepopong. Sudah habis waktunya. Tadi nasihatnya bagus ya, Cek. Jangan jumawa. Jumawa itu awal kejatuhan. Hari jumawa teh bahasa Sunda nama naonnya? Ada bahasa Sunda teh. Naon dang? Bahasa Sunda hari jumawa teh. Iya. Gede hulu. Iya. Gede hulu. Besar kepala ya. Besar kepala. Mangga. Akhir dari polemik biasa ya kan. Pertama, ada beberapa klasifikasi yang mau maju teh. Ada yang mampu tapi tidak mau. Alhamdulillah ke Ahok eta. Siapa itu? Wali kota saya, wali kota Bandung, sama Risma. Kan itu sudah menyatakan tidak mau. Untung ke Ahok, kan? Kedua, betul. Tidak mau karena memang tidak mampu. Oh, itu banyak. Banyak. Saya. Terus saya juga. Yang banyak mau tapi tidak mampu. Mau tapi tidak mampu. Itu banyak juga. Mangga banyak ya. Juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita dengar kanan kiri, itu ternyata bahasan pokok kita itu keliru. Kalau tadi kan pilkada menjelang, parpol bimbang. Cek Cepopong mah pilkada menjelang, parpol menantang. Itu yang penting Cek ya. Itu yang penting. Baik, jadi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Cepopong tutup sidang istimewa ini dengan satu kata ke Ahok. Hok, jangan jumbawa sagala aya dina suratan tangan. Ya. Top. Seperti biasa, Cepopong top. Terima kasih Cepopong. Mas Aryo, Kang Gunggun, Bang Eriko, Bang Daniel, Kang Dadang, Bang Ray, terima kasih. Terima kasih juga buat mahasiswa dari Universitas Unggul ya. Mudah-mudahan bermanfaat dialog kita pada malam hari ini. Ya, nasihat yang baik, jangan jumawa, karena jumawa adalah awal kejatuhan. Hati-hati, karena Jakarta membutuhkan figur yang lebih baik untuk membangun Jakarta lebih baik, dan nantinya untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.